Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Fikih Siasah. Di sini kami akan membahas atau mempresentasikan tentang konsep-konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Nah, di kelompok ini kami beranggotakan satu Ifti Via Ainun, yang kedua saya sendiri Wendy Apriawan, dan yang ketiga Rosita Dewi Resmawati. Nah, pada pembahasan ini kami akan membahas 4 hal. Yang pertama ada imamah, yang kedua imaroh, yang ketiga ahluhal wal al-ahd, yang ketiga ada wizaroah. Nah, lanjut untuk materi yang pertama, yaitu imamah. Imamah merupakan pengertian dari kepemimpinan yang tertinggi dalam negara Islam, atau kalau sekarang bisa disebut sebagai presiden, sultan, maupun yang istilah yang lainnya. Istilah imamah sendiri ini banyak digunakan oleh kalangan Syiah, sedangkan khalifah ini lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami imamah, tetapi pada dasarnya merupakan merujuk pada hal yang sama, yaitu sebagai yang berdefinisi sebagai kepemimpinan yang tertinggi. Nah, kelompok Syiah memandang bahwa imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran agama Islam, berbanding terbalik dengan Sunni yang tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikiran Sunni juga menggunakan terminologi dari kata imamah sendiri ini untuk pembahasan tentang khalifah. Nah, fungsi sendiri dari imamah itu ada 3. Yang pertama adalah melaksanakan hukum-hukumnya, yaitu sebagai kepemimpin itu harus melaksanakan hukum-hukumnya, yaitu hukum-hukum Islam. Yang kedua, menjalankan politik kenegaraan. Ya, layaknya seorang pemimpin itu wajib melaksanakan politik kenegaraan dengan yang sebaik-baiknya demi kemajuan negaranya. Dan yang ketiga ada memelihara agama Islam. Nah, ini termasuk yang sangat penting karena kita perlunya ada pemimpin yang benar-benar baik, kita pilih dengan baik ini untuk memelihara agama Islam, menjaga agama Islam agar tidak punah, tidak terusik dengan ajaran yang lain. Menurut Al-Marwadi, imamah dibutuhkan untuk menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Marwadi. Audah mendefinisikan bahwa khilafah atau imamah adalah kepemimpinan umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap umat Islam. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa imamah juga mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi sekaligus dalam menjalankan dakwahnya, yaitu menyampaikan risalah dari Allah dan menegakkan peraturan-peraturan di duniawi berdasarkan risalah agama Islam. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian imarah. Imarah berarti keamiran, sedangkan keamiran itu berarti pemerintahan, yang artinya tidak jauh berbeda dengan imamah. Perbedaannya itu hanya ditinjau dari segi penggunaannya saja. Nah, untuk penggunaan kata ini pertama kali diberikan kepada Umar bin Khattab. Gelar amir ini berasal dari kata amara yang berarti memerintah. Dan dalam bahasa Arab, amir itu berarti seorang yang memerintah. Contohnya seperti seorang komandan militer, seorang gubernur, dan atau putra mahkota. Imarah ini merupakan sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat.
Pada masa dinasti Abbasiyah, gelar amir hanya digunakan untuk penguasa daerah provinsi yang juga disebut sebagai wali. Tugasnya mulai dibedakan dan didampingi oleh pejabat yang diangkat. Pada masa dinasti Abbasiyah, penguasa daerah sudah mulai disebut dengan amir yang bekerja sebagai pengelola pajak, keuangan, dan lain-lainnya. Masa Bani Umayyah, penguasa hanya menganggap jabatan sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Sedangkan di masa Abbasiyah, konsep itu bergeser menjadi wakil Tuhan di muka bumi yang mengurusi masalah umat Islam secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ahlu hal wal al-aqd. Secara harfiah, ahlu hal wal al-aqd berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fikih siasah ini merumuskan pengertian ahlu hal wal al-aqd sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama warga negara. Dengan kata lain, ahlu hal wal al-aqd adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggotanya ini terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Dan merekalah yang antara lain menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam sejarah Islam, pembentukan ahlu hal wal al-aqd ini pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Khalifah Al-Hakam II membentuk Majelis Al-Syura yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan anggota-anggota Majelis Syura ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah sendiri bertindak langsung menjadi ketua lembaga tersebut. Dan majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara. Jadi daulat Bani Umayyah II di Spanyol ini seperti menghidupkan lembaga legislatifnya yang telah hilang dalam sejarah politik Islam sejak zaman Muawiyah yang berkuasa di Damaskus. Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik barat terhadap dunia Islam, pemikiran tentang ahlu hal wa al-aqd ini juga berkembang. Para ulama siasah mengemukakan pentingnya pembentukan lembaga perwakilan rakyat atau bisa disebut DPR atau MPR sebagai representasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang ahlu hal wa al-aqd dengan mengkombinasikan dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di barat. Dalam praktek dan mekanisme pemilihan anggotanya, menurut Al-Ansyari dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama itu pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Kedua, pemilihan anggota ahlu hal wa al-aqd melalui seleksi dalam masyarakat. Dan yang ketiga itu diangkat langsung oleh kepala negara. Dari ketiga cara, demikian cara pertamalah yang lebih kecil kelemahannya, atau bisa disebut cara ini yang paling efektif gitu. Karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat itu bebas menyalurkan aspirasinya. Dan yang cara kedua ini sangat subjektif sehingga dapat menimbulkan penyimpangan. Dan cara yang ketiga ini tidak kondusif sekali bagi independensi anggota ahlu hal wa al-aqd untuk bersikap kritis terhadap penguasa karena ia dianggap oleh kepala negaranya sendiri. Dengan demikian, posisinya tersubordinasi oleh kepala negara. Dalam konteks ini, pengalaman bangsa Indonesia menggunakan sistem pengangkatan selain pemilihan dalam menentukan ahlu hal wa al-aqd selama Orde Baru. Mungkin dapat dijadikan contoh betapa mereka tidak mampu bersikap kritis terhadap
berbagai kebijaksanaan anggota yang tidak mencerminkan aspirasi rakyatnya. Selanjutnya, saya Rosita Dewi Rasmawati akan menjelaskan mengenai materi wizaroh. Kata wizaroh diambil dari kata al-wazar yang berarti al-suk atau berat. Bisa dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat, dan kepadanya lah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Sedangkan bila dilihat dari bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Dalam First Encyclopedia of Islam, disebutkan bahwa kata wizara atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab Zen Avesta, kata wizara ini berasal dari wizira, yang berarti orang yang memutuskan, hakim. Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Wizarah atau wazir merupakan pembantu kepala negara, raja atau khilafah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Karenanya, kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir, sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wazir. Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan. Wizarah bukanlah sesuatu yang baru dan terdapat pada pemerintahan Islam saja. Wizarah telah ada sejak zaman pra-Islam. Wizarah telah dikenal jauh pada Mesir kuno, Bani Israel, dan Persia kuno. Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Di antara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiaannya dalam menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah.